Halo guys, kembali lagi bersama kita nih di sini di podcast santuy ngopi distancing di Jodul TV. Tentunya bersama kami di sini saya Jody dan di sini ada narasumber kita Bung Dangdur. Ya, halo. Dan ada rekan kita Bung Jeff Beta. Halo. Jeff Beta selalu ikut. Iya. Ya kan? Nah. Pengusaha salah satu pengusaha Cupang. ikan cupang hias Giant. Kalau mau beli ke Jepang Giant bisa hubungi Bung Jeff Beta, Pak Beta. Nah, kali ini di podcast ini, di video kali ini kita ingin membahas isu-isu tentang viral pastinya ya. Ya, Dan ini betul. juga requestan dari salah satu subscriber kita. Iya, betul. Salah satu subscribe kita ingin membahas tentang Maraknya penjualan daging, ternyata tapi dagingnya itu daging babi tuh di Bandung tuh. yang kemarin ketangkep ya. Iya. Yang kemarin Itu ketangkep tuh. penipuan. Jadi dia menjual daging, bilangnya daging sapi, ternyata itu daging babi. Kayak gitu. Bahaya juga ya. Bahaya. Nah, tanggapan Bung Dangdur nih dan Bung Farel, bagaimana tanggapan kalian tentang pedagang-pedagang nakal seperti ini? Kalau tanggapan saya tentang maraknya pedagang nakal itu sebenarnya pedagang nakal itu karena dia tidak di pesantren. Karena dia jadi nakal. Kalau masuk pesantren kan Baik nakal. ya. Lebih baik. Bisa baca kitab pasti. Ya gitu. Betul. Jadi bisa tahu mana haram mana Mana enggak. haram mana enggak. Gitu seperti itu. Apa yang beda babi sama motor? Ayo. Apa? Oh. Kalau babi itu Bukan. ya. Salah. Motor bisa ngepot, babi bisa ngepet. Iya. Babi motor bisa ngepet, babi bisa ngepet. Kenapa? Kenapa babi haram? Kenapa itu? Hah? Kenapa? Ayo jawab dulu lah. Kenapa babi haram? Karena di Al-Quran haram. Enggak, itu mah Udah standar lah agama ya? jawabannya, iya. Kenapa itu? Karena haram itu babi hamil. Ngandung anak haram. Jadi babi apa yang melihara nih? Iya. Babi hamil Babi ya? hamil, iya. Karena mengandung anak haram. Oke. Kenapa babi? Kenapa babi? Kenapa babi haram? Badannya bau. Hah? Karena babu. Oke, kembali lagi ke pembahasan tadi nih ya kan tentang maraknya pedagang babi yang mengaku itu daging sapi. Iya, Tanggapannya bagaimana ada Dangdur nih? Oke, kalau menurut gua ya sangat tidak etis lah ya ketika di Indonesia terutama mayoritas adalah umat Muslim yang memang babi itu diharamkan Dalam bagi agama Islam, agama ya. Islam gitu kan, meskipun ada beberapa agama yang tidak mengharamkan juga babi ya kan. Kalau emang mau dagang daging babi, bilang Ya, gitu. bilang aja daging langsung babi. gitu, ini daging babi atau apa ditempatkan terpisah Iya. gitu kan, bisa juga. Jangan kan. bilang daging sapi, tapi Daging sapi, tapi bogel. Nah, itu. Oke, kayak babi juga berarti. Iya, karena pedagang-pedagang nakal itu memang harus ditertibkan sebenarnya, apalagi di Indonesia itu mayoritas adalah umat Muslim yang memang mengharamkan mengkonsumsi daging babi. Betul. Sebenarnya apalagi kemarin baru ditangkap kan hampir berapa Orang ya. ribu itu tuh, berapa Kilo. ribu ton ya kan, berapa ratus ton atau berapa kilo lah daging babi yang disulap menjadi daging sapi gitu kan, dan sama aja mengelabui daripada pembeli-pembeli kita di Indonesia yang mayoritas Muslim gitu. Nah kalau bisa ya itu ditindak tegas lah gitu sama aparat kepolisian. Betul. Langsung terjun Ya, survei ya. dan juga kalau bisa dibantu sama masyarakat sekitarnya supaya tidak terjadi lagi pedagang-pedagang nakal yang mengaku daging sapi itu padahal sebenarnya daging babi gitu kan. Apalagi kalau kita lihat dari ciri-ciri daging babi, yang biasanya yang dijual itu ada ciri-ciri daging babi hutan atau celeng ya kan. Bukan daging ternak, Bukan babi ternak, karena kan hampir
hampir mirip antara Iya. babi Celeng. hutan dengan babi celeng dengan sapi dari ininya. Tapi selalu aja sih ya, pasti kita akan memberikan solusi terhadap terhadap pembeli masyarakat yang awam terhadap perbedaan antara daging sapi dengan daging babi gitu. Oke. Pasti kita akan memberikan solusi lah. Nah, Yang nyata lah. bagaimana solusi-solusi untuk masyarakat di Indonesia yang mayoritas Islam ini agar mengetahui apa perbedaan daging babi dan daging sapi. Iya. Gitu. Nah, solusinya akan disampaikan oleh Bung Dangdur nih. Iya, Apa iya. nih solusi-solusi untuk membedakan Membedakan. mana daging sapi dan daging babi. Oke, solusi-solusi yang akan kita berikan pada masyarakat sekitarnya apabila ingin memilih daging atau membeli daging di pasar, dipastikan daging itu bukan babi atau bukan celeng, itu sangat mudah sebenarnya ya. Mudah ya. Yang pertama adalah solusinya itu ketika kita membeli daging di pasar gitu. Kalau bisa di depan daging itu kita kata-katain. Iya, kita kata-katain. Daging kita kata-katain. Misalkan babi lu. Kalau misalkan dia marah, berarti dia bukan daging babi, dia daging sapi. Karena kalau nggak marah, biasanya kalau daging babi itu, biasanya kalau dikata-katain dia malah malu gitu. Nunduk ya. Malah nunduk dia. Karena dia malu, emak bapaknya babi. Jadi kalau kita babi lu dia nunduk ya. Dia nunduk Daging yang marah, abang-abang yang marah. Itu kenapa ya? Kayak begitu. Yang pertama itu solusinya. Kita harus kata-katain itu daging gitu, babi lu gitu. Kalau misalkan dia marah, berarti itu benar daging sapi. Kalau nggak marah, berarti itu daging babi. Itu solusi pertama. Itu solusi yang pertama. Kita sebelum membeli daging, kita harus kata-katain dagingnya dulu. Betul. Kalau dia marah, berarti dia bukan daging babi. Bukan daging babi. Karena dia bukan merasa babi. Dia tidak merasa babi, makanya dia marah. Nah, kalau dia diem aja malu nunduk, berarti dia itu daging babi. Oke. Untuk solusi yang kedua nih Adang dulu. Yang solusi kedua adalah ketika kita membeli daging di pasar gitu, kalau bisa kita harus mencari abang-abangnya atau tukang jualnya yang latah. Kenapa yang latah? Karena kalau misalnya kita membeli nih, ada ibu-ibu datang nih, kita cari abang-abangnya atau tukangnya yang latah gitu. Kita kagetin, bang, beli daging sekilo gitu. Kalau misalnya abang babi. Berarti daging babi. Karena Ayam. kalau ayam berarti ayam masih aman lah ya. Udah daging ayam. Masih daging ayam. Salah tukang berarti. Salah tukang berarti gitu. Ya kan kalau misalkan, jadi kan setiap orang latah itu kan pikirannya itu apa yang dipikirkan dia. Itu yang dirasakan gitu. Jadi kita harus mencari pedagang yang latah gitu. Supaya tidak terjadi penipuan. Dan kita juga tidak tertipu ketika membeli daging tersebut gitu. Tuh, itu solusi yang kedua. Kita harus mencari pedagang yang latah. Nah iya, kalau saat kita beli kita kagetin ya. kita kagetin pedagangnya gitu. Nah, refleksnya tuh kayak gimana? Iya. Kayak gitu ya. Betul. Nyebut apa dia? Iya, dia nyebutnya apa gitu. Apakah dia misalkan dia nyebutnya sapi. Berarti itu daging sapi. Kalau misalnya dia babi, berarti babi. Gitu. Itu sebenarnya sangat mudah sebenarnya. Iya, sangat mudah. Sangat mudah sekali. Apalagi sangat mudah lah untuk mencari solusi-solusi yang meskipun tidak terpakai. Itu solusi pertama. Kita harus apa tadi? Solusi yang pertama itu kata-katain dagingnya. Harus kata-katain dagingnya. Kalau misalnya dia marah berarti itu daging sapi. Kalau misalkan nggak marah itu berarti daging babi. Yang kedua mencari pedagang latah. Nah, cari pedagang yang latah kalau bisa. Supaya kalau dikagetin itu dia tahu refleksnya jujur gitu. Biasanya orang latah jujur begitu. Tool gitu. Berarti itu dagang maksudnya ikan tongkol gitu. Seperti itu jadi bukan. Pokoknya kita inilah
Nah, solusi yang terakhir apa tuh? Solusi terakhir untuk membedakan mana daging sapi dan mana daging babi. Oke, untuk solusi yang terakhir kita agak beneran dikit lah ya. Asik. Untuk mengedukasi para ibu-ibu yang sedang belanja, masyarakat Bikin sekitarnya. rendang, Sampai semur, ya bikin rendang, bikin Lebaran semur, kan? apalagi mau sebentar lagi mau lebaran kan. Itu solusi yang ketiga itu adalah warna daging sapi itu lebih merah dibandingkan warna daging babi atau celeng. Dan babi lebih pucat ya. Ya, babi itu lebih pucat warnanya. Dan yang kedua itu serat dari daging sapi itu lebih padat dibandingkan dengan serat dari daging babi itu lebih renggang sebenarnya. Seperti hubungan kalian. Sedang renggang hubungan kalian karena PSBB di rumah aja. Iya kan? Ya kan? Seperti itulah. Mau ketemu dilarang ya. Mau ketemu dilarang, ya kan? Mau salaman dilarang. Mau makan cuci tangan. Mau cipika-cipiki, Apalagi itu digerebek. Ya kayak gitulah. Nah, Mungkin itu aja ya solusi-solusi dari kita, meskipun nggak kepake juga nggak apa-apa. Karena kita kan santai orangnya kan. yang penting subscribe. Yang penting subscribe, bunyikan lonceng, dan juga like and share. Banyak-banyaknya deh. sekian video kali ini untuk pembahasan bagaimana cara membedakan daging babi dan daging sapi. Ditunggu video kita berikutnya. Berikutnya ya. Apakah sudah atau tidak? Pasti seru karena yang berat-berat buat kita, yang ringan-ringan buat kalian. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Dah. Dah.